statistik ternyata depresi ini sangat banyak gitu jumlahnya dan bisa mengakibatkan hal yang berbahaya sampai menimbulkan kematian gitu kan ya. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama kami berdua, Duo Hannover. Dan kali ini apa yang akan kita bahas, Mas? Kayaknya kita sekarang harus ngebahas terkait dengan kesehatan mental, spesifiknya ke depresi. Gimana Zul? Nah ya, boleh juga tuh. Hmm. Kebetulan juga banyak banget ya. Mungkin nggak banyak banget sih, maksudnya ada beberapa teman juga yang kadang-kadang memiliki gejala-gejala depresi, cuman sulit untuk diungkapkannya juga Ya. seperti itu. Dan mungkin kalau untuk di orang Indonesia sendiri, depresi ini masih dianggap hal yang tabu mungkin ya, dan Hmm, juga banyak anggapan dari masyarakat sendiri kesannya negatif gitu. hmm, Orangnya tuh dianggap lemah ya atau betul betul. gimana gitu. Padahal kalau dilihat dari statistik, ternyata depresi ini sangat banyak gitu jumlahnya Hmm. dan bisa mengakibatkan hal yang berbahaya sampai menimbulkan kematian gitu kan ya. Wow. Hmm. Ya udah deh, kalau gitu kita mulai bicarain aja sih, Mas. Sebetulnya kan dirimu dulu sempat juga ya meneliti tentang depresi terkait dengan apa nyeri pada Hmm. pasien-pasien Jadi kronis. ya nyeri kronis juga ya pada pasien Nah, neuromyalgia gitu. Sebetulnya seberapa banyak sih eh, depresi itu, Mas, di seluruh dunia atau gimana gitu oke. prevalensinya atau seberapa sering sih depresi itu lebih Hmm. gampangnya ya? Oke, saya ambil dari situs WHO ya, supaya Hmm, lebih kredibel datanya hmm, juga. Tapi saya tidak tahu ini WHO data yang tahun berapa. hmm, Tapi baru saya cek beberapa menit lalu. hmm. Mereka menyatakan ada sekitar 5% orang dewasa menderita depresi di seluruh dunia. lima lima persen persen Dan jumlahnya di dewasa yang sudah tua, lebih dari 60 tahun itu Hmm. lebih tinggi lagi. Jadi Jadi kemungkinan berkembangnya di ke arah lebih ketika memasuki usia usia yang lebih lanjut. senja hmm, itu lebih tinggi lagi ya. Iya, itu walaupun kelihatan tidak banyak, tapi ada peningkatan 0,7%, artinya ada 5,7% Hmm. eh, orang dewasa lansia lebih dari Hmm. 60 tahun yang menderita depresi gitu. Banyak juga Dan ya berarti ya. berdasarkan 5% ini yang tadi yang dewasa itu menurut WHO ini jadi sekitar 280 juta. 200 tahun. Banyak juga itu, hampir satu negara Indonesia gitu. Iya, Kalau benar. dikumpulin kan, Oh, bisa bayangkan tuh. satu negara kalau dikumpulin semuanya depresi. Itu juga mungkin yang depresi-depresi Ah, yang sudah terdiagnosis ya. iya, Atau jangan bisa juga kan yang nggak terdiagnosis sebetulnya mungkin lebih tinggi ya. Jadi bisa jadi istilahnya kayak apa tuh istilah grup gunung F. es. Ya bisa jadi karena kan WHO tentunya ngambil data berdasarkan Hmm. hasil yang sudah terdiagnosa. Hmm. Mungkin ada data. Laporan juga dari setiap negaranya ya. Betul sekali. Nah, terus ternyata si depresi ini adalah Hmm. salah satu penyebab disabilitas yang paling tinggi ya menurut WHO ini. Hmm. Karena kita tahu dari depresi ini, depresi sendiri sebetulnya kalau menurut WHO ini Hmm. salah satu disabilitas juga. Kenapa dia dimasukin ke disabilitas sebetulnya? Karena oh ini Artinya kan itu menarik juga nih. Maksudnya kenapa antara hubungan dengan mental dan disabilitas sekarang? Nah, ini juga apa sih yang banyak masyarakat umum yang kurang memahami arti disabilitas. Karena Hmm. kalau di Indonesia sendiri ya, disabilitas sendiri dibagi menjadi empat: fisik, mental, Hmm. terus sensorik, satu lagi saya lupa, mohon maaf. Ya, Ya, oke. Hah? intinya mental juga termasuk. Hmm. Terus sekarang sejak tahun 2001 WHO sendiri mengeluarkan namanya International Classification of Functioning Health and Disability. Nah, di sini dinyatakan apa sih sebetulnya pengertian disabilitas itu sendiri. Hmm. Disabilitas itu adalah interaksi negatif antara kondisi kesehatan seseorang Hmm. dengan lingkungannya sehingga dia tidak mampu melakukan menghambat aktivitas dia sehari-hari sehingga dia juga tidak bisa berpartisipasi aktif di masyarakat. Jadi cakupannya sangat luas. Kan depresi Hmm. juga menyebabkan hal seperti itu kan. Hmm. Jadi dia tidak bisa untuk apa sih memasak atau nanti bekerja, Hmm. sekolah dan seperti itu. Itu sejak tahun 2001 sudah didefinisikan oleh WHO. Terkait disabilitas ya. Terkait Hmm. disabilitas, apakah ketika didefinisikan itu sudah termasuk spesifik juga dalam dalam situ adalah mental disability? Yes, ada sekali. Hah, Soalnya di ICF sendiri ada beberapa bab gitu ya. Saya juga mengajar di bidang ah, ICF ini. Jadi tahu ada beberapa bab yang terkait dengan mental health. Dan bahkan hmm, ada poin-poin khusus yang terkait dengan mental health termasuk eh,
apa ya, anxiety, Hmm. sleep disturbance. Nanti Hmm. kan intinya apa sih, saling overlap dan Ya, ya. keterkaitan seperti itu. Tapi dalam hal ini kita nggak akan membahas disabilitas. Karena lebih ke praktikal ya kita Ah, mau ya. Tapi mas satu satu hal lagi nih yang bikin saya agak penasaran walaupun terkait dengan prevalensi dan lain-lain ya. Ini kan juga terkait dengan polisi ya mas ya. Artinya policy. kebijakan ya. Ya maklum maklum. Inggrisnya Inggris Jawa Kulon. Kayaknya bukan orang Jawa ini. Di Jawa nggak diakui, di Tangerang nggak diakui. Biasa Oke. adult ya. Eh, tadi nyampe mana? Oh ya, ini apa masalah kebijakan. Apakah di Indonesia sekarang kalau misalnya sekarang kita bicarain masalah negara maju kayak di Jerman ya, Hmm. eh, diagnosis dari depresi itu bisa menyebabkan seseorang tidak diwajibkan untuk bekerja atau artinya mendapatkan cuti sakit gitu. Hmm. Apakah di Indonesia saat ini sudah ada juga seperti itu? Saya kalau kebijakan seperti ke arah seperti itu saya terus terang tidak tahu karena saya tidak Hmm. mengikuti perkembangan kebijakan terkait hal ini. Mungkin Hmm. ini harus diklarifikasikan juga ke teman-teman health profesional Hmm. kita yang ada di Indonesia. Hmm. Tapi kalau di Jerman ya betul sekali. Jadi kalau misalkan eh, seseorang didiagnosa menderita ini dan kalau terlihat memang severe atau Hmm. parah, mereka akan mendapatkan cuti sakit. Tapi mungkin di Indonesia juga ke arah ke depannya akan seperti itu Hmm. karena saya 2 tahun lalu ya diajak untuk melakukan project Hmm. dengan pihak Universitas Airlangga. Jadi untuk mengembangkan diagnostic tool Hmm. untuk rehabilitasi. Hmm. Hmm. Saat draft udah dibuat oleh dokter rehab di sana, Hmm. saya tanya ini mana poin untuk terkait dengan depresi? Karena kan rehab juga menangani depresi juga kan. Nah, nah alasan utamanya tidak dimasukkan ya karena let's say tabu gitu di Indonesia Hmm. dan jarang. Nah, makanya saat itu kita memutuskan, nah ini saatnya kita mulai memperkenalkan bahwa hal ini juga penting. Hmm. Mudah-mudahan nanti ke depannya banyak minimal health profesional dulu, kemudian juga kita lihat kebijakan juga mudah-mudahan bisa berubah dengan melihat bahwa depresi ini hal penting yang harus Betul eh, sekali, bukan hal yang raising hmm, awareness-nya gitu loh harus hmm, ditingkatkan. iya juga tadi juga sempat terkait sama dirimu sempat menyebutkan juga ya sebetulnya depresi ini juga memiliki resiko untuk kematian seperti bunuh diri dan lain-lainnya Hmm, seperti itu ya. Jadi memang sebetulnya kita sudah harus membicarakan masalah depresi ini bukan menjadi suatu hal istilahnya bukan suatu hal yang tabu lagi betul. lah, gitu. Itu bukan suatu kelemahan yang sebetulnya Hmm, nggak perlu dibicarakan tapi maksudnya ya udah ngomongin aja nggak ya, masalah kok gitu itu sama aja kayak lagi sakit tipes yang atau lain. apa gitu itu sama aja Sebetulnya ada datanya juga yang bunuh iya diri gara-gara depresi. oh iya Jadi di WHO sendiri menyebutkan angka ada 700.000 orang meninggal karena kat suicide, ya suicide dari depresi ini. Ya kan cukup banyak kan. Dan oh itu yang terdeteksi, apalagi misalkan yang nggak terdeteksi itu seperti 700.000 kita per bayangin tahun. ya per tahun ya itu udah ada angka umurnya juga nggak mas belum ada Enggak, mungkin kemungkinan kemungkinan juga masih di dewasa ya kalau misalnya itu kan artinya biasanya dewasa. artinya itu menjadi salah satu em, sumber untuk perkembangan negara juga Betul atau sekali. bagaimana ke depannya. Mungkin salah satu yang meninggal atau yang bunuh diri itu sebetulnya bisa jadi salah satu calon presiden dan lain-lain. Ya, Bisa jadi. orang-orang top yang mungkin akan mengubah suatu kebijakan gitu Betul kan. sekali. Makanya kita mesti bicarakan depresi lebih Nah, lanjut lagi. ini ada data lagi yang lain. Sebetulnya kalau di Jerman tadi kan nyebutkan kan, Hmm, Jerman ini kan negara maju. hmm, Negara maju, treatmentnya bolehlah sudah cukup banyak di sini ya hmm, dan di cover juga asuransi. hmm, Ternyata ada data dari WHO juga menyebutkan bahwa sekitar 75% hmm, orang yang depresi di negara-negara berkembang, low and middle income country, hmm, itu tidak menerima treatment. Karena salah satunya adalah fasilitasnya mungkin dan hmm, juga hal profesional yang kadang hmm, kurang aware terkait hal ini. Jadi kan hmm, 75% Indonesia kan termasuk negara berkembang juga. hmm. Mungkin harus lebih diperhatikan juga terkait hal ini. Wah, banyak sekali ya hal-hal yang miss terkait depresi ini ya. Nah, Zul, ini kan biar orang-orang tahu deh. Ini kan mungkin orang-orang umum boring gitu. Apaan sih ngomongin data gitu kan. Angka serem kelihatannya. Sekarang kita langsung ke Mendingan ngomongin angka di bawah duit ya. kita ngomong di belakang layar Oh aja, jangan gitu. di sini. Kita ngomongin aja. Sebetulnya gejala-gejalanya apa sih, Zul? Kalau misalnya depresi ini sehingga orang sekitarnya minimal Hmm. aware gitu, apa yang dilakukan?
Nah, itu menariknya juga kayak gitu ya, Mas. Sampai saat ini tuh kadang-kadang gejala depresi itu jarang banget terdeteksi awal gitu kan. Ah, Banyak juga yang lebih terdeteksi agak-agak berat juga. Kalau berdasarkan untuk diagnosisnya sendiri, itu di kalangan kedokteran kita memakai panduannya itu namanya DSM. Sekarang udah DSM 5. apa sih DSM singkatannya? Nah, itu dia ya. Sebentar saya lihat dulu. Walaupun walaupun sudah sering baca menggunakan, tapi sebetulnya ya, DSM itu apa ya? Jadi DSM itu nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi DSM itu Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder kayak Jadi gitu. depresi otomatis masuk di situ. Masuk salah satunya, ada salah satunya ada depresi, ada bipolar disorder, ada Hmm, personality disorder. Nah, itu semuanya masuk di situ. oke. Kalau kita ngebicarain masalah berdasarkan kriteria diagnosisnya mungkin agak lebih ribet ya. Kan kita rencananya juga mau lebih ke praktikal gitu. Apa sih tanda-tanda yang bisa kita kenalin misalnya dari kita sendiri Nah, ataupun orang sekitarnya? Yang paling umum adalah depression mood. apa itu depression mood? Yang paling umum ada depression mood dari depresi gitu. Bisa nggak orang-orang bilang gue Enggak. lagi moody nih, kayak kalau kayak gitu beda nggak? Enggak, jadi depression mood itu maksudnya apa? Ada kayak feeling mellow ataupun feeling sedih ataupun feeling ya kayak apa ya? Ngerasa kecewa mungkin enggak sih, tapi lebih karena lebih sedih gitu. Jadi kayak misalnya sedih, ingin menangis dan lain-lain. Nah, cuman kan kadang-kadang mood kita berubah-berubah juga ya. Hmm. Artinya pagi bisa aja senang-senang, ketawa-ketawa, sorenya nangis gitu kan. Hmm. Atau, nah itu juga ada tanda-tandanya sebetulnya. Jadi tanda-tandanya adalah kalau mood sedihnya itu paling tidak 2 minggu Ada jaga ada waktu bermain. waktunya dan itu hampir setiap hari terjadi atau Hmm. setiap waktu. Jadi nggak cuman gara-gara eh, apa ditinggal Kehilangan pacar, uang. iya kehilangan duit, ditinggal pacar tiba-tiba atau pacarnya malah nggak ngejemput terus sedih Ah. kan. Nah, itu cuma sesaat belum tentu depresi. Hmm. Yang gejala yang paling umum kedua adalah hilangnya loss of interest atau hilangnya Rasa ketertarikan. loss of interest, iya ketertarikan atau biasanya kayak misalnya contohnya gini, saya biasanya suka main piano, sekalian Hmm. ini nih apa, atau sering suka nonton film yang lucu-lucu gitu kayak misalnya Big Bang Theory dan Hmm. lain-lain. Nah, ketika saya mengalami depresi, aktivitas-aktivitas yang biasanya membawa kesenangan, bikin ketawa dan lain-lain itu udah hilang gitu. Jadi istilahnya Hmm. jadi hambar lah Hmm. aktivitas yang biasanya menarik kayak gitu. Itu dua gejala utama yang biasanya Hmm. muncul. Hmm. Selain itu apalagi biasanya pasien depresi itu atau orang yang memiliki depresi kemungkinannya bisa kehilangan berat badan yang cukup signifikan ataupun juga bisa naik berat badan. Jadi tergantung individunya sendiri, mereka mengcope depresi itu seperti apa. Betul sekali. Tapi yang paling sering memang dia loss of appetite atau kehilangan nafsu makan. Hmm. Dan itu harus signifikan. Jadi kalau misalnya cuman kehilangan 1 kilo dalam 2 minggu, ya itu Dan bukan dalam rangka diet. iya ada. Nah, kan gitu kan? Betul sekali. Betul sekali. Nanti dalam diet ini depresi lagi kan. Nah, terus apalagi atau dirimu ada yang mau ditambahin sebelumnya? Apa ya? Eh, Mungkin saat ini belum ada nih yang Betul, nyantol. gitu. Jadi salah satu Nah, selain itu juga biasanya pasien atau kalau misalnya sudah mulai agak berat lagi, eh, istilahnya mungkin agak mulai mengalami perlambatan, baik secara aktivitas, istilahnya dulu kayak misalnya jadi aktivitas fisik seperti berjalan biasanya agak cepat terus melambat gitu ya. Oke. betul sekali. Dan Hmm. salah satunya juga nggak cuma aktivitas fisik, tapi juga mulai ada lola lah. Loading lama Hmm. gitu ya. Jadi Oke. udah mulai kehilangan konsentrasi, Hmm. ada perasaan dia merasa nggak berharga ataupun merasa Hopelessness bersalah. kali ya. Betul Apa sekali. hopelessness bahasa ininya ya? Tidak ada harapan. Merasa tidak ada, bukan PHP ya. Bukan. Dia Aduh, tidak curhat, tidak curhat tidak ini ada kayaknya. harapan yang pasti gitu terkait masa depannya. Iya, Berarti jadi terkait juga dengan anxiety kalau gitu ya. eh, anxiety dan depresi itu ya adik kakak lah, tapi nggak sama gitu dia Hmm. gejalanya beda.
Walaupun memang mirip-mirip. Dan biasanya juga nanti salah satu gejala yang mungkin juga sering adalah insomnia. Insomnia. Insomnia ataupun juga hipersomnia, artinya malah tidurnya lebih lama. Lebih Itu sih lama yang lagi. paling gampang muncul. Nanti kalau udah makin berat lagi, gejalanya seperti mulai ada muncul pikiran untuk bunuh diri Hmm. dan ya itulah yang lebih beratnya lagi itu yang jadi Hmm. salah satu diagnosisnya Oke, nanti. ini diagnosis yang umum ya, Diagnosis yang yang umum. bisa dirasakan oleh si individu sendiri dan Hmm, juga mungkin orang-orang sekitarnya yang bisa memperhatikan. betul sekali. Betul. Nah, terus sekarang kalau misalkan ini, apa sih faktor-faktor penyebabnya? Faktor penyebab dari depresi ya. Hmm. Kalau yang saya tahu ya, karena saya kan pernah melakukan penelitian terkait dengan Hmm, depresi gitu ya. hmm. Jadi bukan depresinya secara khusus, tapi pasien-pasien nyeri kronis biasanya mereka melakukan mempunyai apa sih Tendensi ya. tendensi untuk mempunyai depresi juga. Jadi ada istilahnya eh, faktor lain. Jadi apa ya? External factor. Kalau depresi ini terkait dengan psychological factor, kemudian biological factors dan Hmm, social factors hmm, kalau kata saya. hmm, Biological factors misalnya ada penyakit lain itu juga hmm, bisa. hmm, Psychological factors mungkin dari dirinya sendiri. Kalau social factors mungkin dari eksternalnya, mungkin hmm, dari tempat kerjanya atau apalah. hmm. Gimana betul nggak itu? Iya betul sekali Oh, Mas. Jadi sebetulnya depresi ini merupakan salah satu cukup kompleks ya. Jadi nggak hmm, cuman itu, tapi memang dia ada secara psychological factor, biological factornya juga ada. Memang hmm. nggak terkait dengan penyakit juga, tapi juga bisa terkait dengan istilahnya senyawa di otak kita yang mengalami penurunan kayak gitu. Neurotransmitter itu ya. Hmm, Neurotransmitter hmm. atau senyawa otak. Nah, Eh, apa? Sekarang kan tadi udah kita Hmm, kenali tuh ya Mas gejalanya gitu kan. hmm, Istilahnya gejala apa sih yang bisa kita kenali di rumah ataupun di kantor, di hmm. teman dan lain-lain gitu. Sekarang bagaimana caranya yang paling utama gitu ya untuk bagaimana cara kita menangani depresi ini. Hmm. Gimana Zul? Ada nggak? Kalau yang saya tahu, karena Nah, saya kan tadi ya melakukan penelitian tadi pada pasien penyakit kronis yang mereka juga mempunyai tingkat depresi dan anxiety, mental health artinya yang hmm, cukup ya, lumayan lah. Jadi hmm, salah satu treatment yang saya tahu itu dengan cara selain dengan obat-obatan, hmm, juga dengan psychological dan apa sih psikologi penanganan psikologi dan iya, juga dengan cara aktivitas fisik seperti olahraga gitu. hmm, Kalau yang saya tahu mungkin betul. ada tambahan lagi yang lain. Hmm. Em, yang pasti memang kalau misalnya punya gejala kayak yang tadi sempat disebutkan gitu, yang Hmm. pertama adalah datanglah ke dokter dulu pertama kan. Artinya lebih mungkin lebih lebih enaknya lagi kalau misalnya memang bisa langsung ke psikiater, spesialis kejiwaan ya, Hmm. atau bisa juga ke psikolog. Artinya jadi bisa apakah memang nanti pada akhirnya ada dua, apakah memang kita butuh pengobatan secara dengan medikasi ataupun Hmm. memang nanti kita bisa juga melakukan cognitive behavior ataupun terapi Hmm. yang lainnya secara Iya. tadi kata Mas Boya sudah bilang juga ya bahwa dengan psikoterapi dan lain-lain. Hmm. Nah, selain itu apalagi yang bisa dilakukan? Nanti kita sempat diskusi juga kan waktu itu ya, ada dua faktor yang disediakan antara dari pasiennya sendiri, Hmm. artinya yang mengalami depresi dan juga orang sekitarnya. Ya. Ya, apa sih yang bisa kita lakukan misalnya depresi kayak gitu? Tadi pertama memang misalnya sampai memang udah ke dokter mesti dapat obat ya minum obatnya. Terus Hmm. olahraga juga bisa sangat membantu. Hmm. Walaupun walaupun sebetulnya olahraga ketika mengalami depresi itu sangat berat sekali, Mas. Hmm. Hmm. Jadi istilahnya Pasti. kayak misalnya pas lagi saya tuh sempat ngedengerin podcast ataupun eh, pembicaraan TED Talk kalau nggak salah Hmm. bilang jangankan buat olahraga ngelangkah satu langkah aja itu udah kayak Berat. 1.000 kilogram gitu loh berat banget tapi ya memang eh, mesti itu yang mesti dilawan gitu dan kadang-kadang ya kalau nggak ada nggak bisa dilawan yang trik yang biasanya saya dapatkan atau saya berikan adalah perlahan. Jadi misalnya olahraga itu berat, buat lari dan lain-lain, pelan-pelan. 5 menit pertama ganti baju olahraga dulu aja. Hmm. Udah ganti baju olahraga, 5 menit keduanya keluar rumah.
Jadi nggak Hmm. usah buru-buru, pelan-pelan aja, satu tahap, satu tahap, satu tahap. Nanti kalau misalnya biasanya olahraganya di tempat fitness atau tempat olahraga gitu, nyampe tempat fitnessnya aja dulu. Nggak perlu lari, nggak perlu ngapa-ngapain, nyampe di sana duduk dulu aja boleh, Hmm. gitu. Jadi pelan-pelan. Jadi memang kalau misalnya kita bikin olahraga itu bakalan sulit. Jadi mendingan Hmm. pelan-pelan. Tapi memang harus dipaksakan. Hmm. Makan yang bergizi tetap. Kalau depresi biasanya nggak ada muncul. Tadi kan sempat ya gejalanya itu nggak ada nafsu makan sama sekali. Hmm. Dan itu mesti paksain lagi. Ya tadi pelan-pelan lagi. Jadi satu satu sendok, 1 jam nggak masalah. Yang penting ada kemajuan Hmm. kayak gitu. Terus eh apa lagi ya? Nah, ini kan dari diri pribadinya. Kalau misalkan dari orang sekitarnya, Hmm, gimana? Kalau dari orang sekitarnya sih biasanya memberikan support sih yang paling utama ya. Hmm. Artinya em, saya dulu punya temen eh masih temenan sih sampai sekarang. Nggak dulu. Maksudnya dua dulu itu teman saya sempat bilang gini, dia sempat mau bunuh diri Hmm. karena permasalahannya eh kompleks sekali gitu. Permasalahan hidup berarti ya. Permasalahan Hmm. hidupnya kompleks sekali. Terus dia bilang ke teman dia kayak gitu mau bunuh diri. Temannya dia teman dia nangis. Jadi padahal itu cuma teman lah. Hmm. Tapi teman dia nangis, dia bilang gini, kalau kamu bunuh diri ya kamu baik-baik aja. Maksudnya ya udah kamu udah selesai gitu. Tapi apakah kamu pernah mikirin saya? Hmm. Apakah saya nggak sedih? Hmm. Kayak gitu. Terus dari situ saya ngerasa bahwa salah satu mungkin ya, walaupun hipotesisnya nggak benar gitu, mungkin atau juga itu masih hipotesis adalah ketika ada teman yang depresi, being a support itu yang paling penting sih istilahnya bahwa being there. Jadi istilahnya ada di situ kapanpun mereka butuh gitu, Hmm. tapi nggak perlu mempush mereka untuk Hmm. keluar. Jadi kadang-kadang orang yang ya, depresi itu mereka membutuhkan waktu juga Hmm. dan tempo mereka masing-masing untuk keluar dari depresinya. Hmm. Tapi yang penting ya artinya kayak kontak mereka tiap hari ataupun Tetap apa harus ya. tetap harus artinya menunjukkan bahwa you are worthy, kamu itu berharga dan Hmm. kami sangat istilahnya eh, butuh kamu juga untuk kayak gitu. Hmm. Dan salah satu waktu itu sempat juga ada temen juga yang bilang ya nggak tahu kenapa ya banyak banget teman saya yang Sebenarnya ini jadi tempat curhat para viewers, jadi mohon, jadi dia banyak sekali pengalamannya. eh, ada teman juga yang sempat mau bunuh diri gitu kan. Dia bilang, aduh nggak tahu apa yang harus dilakukan dalam hidupnya lagi gitu. Cuman saya selalu bilang bahwa masih banyak yang belum kamu lakukan gitu. Misalnya karena satu suka makan, saya bilang aja masih banyak restoran yang belum kamu cobain. Yang satu masih suka jalan-jalan, masih banyak negara yang belum dikunjungin. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang membuat mereka berpikir bahwa there is future, there is goal ataupun ada sesuatu yang bisa kita capai di Hmm. kemudian hari kayak gitu Oke. ya. Jadi di orang sekitar juga bisa mendukungnya dengan cara tadi ya Hmm, mengkontak, tapi jangan terlalu sering juga, tapi hmm, minimal harus dikontrol juga ya tiap iya, hari. Terus juga apa sih mengungkapkan lagi ke si orang tersebut bahwa kamu tuh banyak hal loh yang ingin dicapai. Yuk kita betul, bareng-bareng aja, apa yang betul, bisa saya bantu gitu betul, kan ya. betul. Dan ini kan dari sisi itu Yusuf. Hmm, Kira-kira kalau di Indonesia sendiri kan kental sekali kehidupan beragamanya. Kalau hmm. dari sisi agama itu bisa nggak sih membantu untuk let's say mempercepat penyembuhan dari si depresi dan mental health ini? Bisa banget Nah, Mas itu kalau dari sisi agama ya, hmm, terutama kan sebetulnya kan negara kita warga masyarakat kita kulturnya sangat kekeluargaan ya, itu hmm, istilahnya kayak pedang mata dua. bermata dua, sangat bisa membantu dan bisa juga Ah, ini. oke. Nah, kalau dari agamanya sendiri juga itu kan jadi kalau menurut saya ya, Hmm, jadi istilahnya salah satu motivasi ataupun jadi salah satu hmm, barrier tersendiri hmm, untuk dari depresinya hmm. tersebut. Kalau menurutmu bagaimana, Mas? Kalau menurut saya sih iya ya, saya soalnya pernah membaca juga
artikel dari universitas di Malaysia. Jadi mereka sendiri dan bukan hanya di Malaysia tapi juga di UK ya, di London. Jadi karena di London banyak sekali pendatang migran. Mereka mungkin karena situasi hidupnya yang sangat keras di sana, mereka biasanya merasa tertekan dan ujung-ujungnya kebanyakan orang-orang itu datangnya adalah ke praktisi agama dulu sebelum ke psikiatri. Akhirnya psikiatris yang betul-betul mempunyai klinis di sana, mereka ujung-ujungnya tahu oh ternyata gitu. Jadi mereka sekarang combine di London. Kalau di Malaysia justru malah diusahakan datang dulu ke praktisi agama sebelum ke klinisi. Soalnya nantinya takutnya yang klinisi itu menempatkan mereka langsung ke RSJ rumah sakit jiwa gitu. Padahal ada hal-hal lain yang harus ditangani. Terus saya juga punya pengalaman dari teman ya, teman di Dari Jerman. teman ya, harusnya. Pengalaman teman saya di Jerman di sini. Jadi dia bilang 2 tahun lalu apa 3 tahun lalu ya saya lupa, dia depresi. Dia karena let's say memang di Jerman itu ada rasisme ya. Dia kerja, jadi dia mendapatkan tindakan rasisme dari koleganya sampai dia harus keluar dari tempat kerja itu. Dan kata dia kalau bukan karena Islam, karena dia beragama Islam, mungkin saya udah bunuh diri kata dia. Karena di Islam kan nggak boleh, sebetulnya di agama lain juga nggak boleh bunuh diri. Ya itu ya kita kembali ke agama bahwa agama juga bisa merupakan salah satu benteng untuk membuat seorang tersebut tidak bunuh diri gitu. Dan bahkan saya dapat statistik yang lain nih, angka lagi. Jadi saya seminggu yang lalu mencoba melihat data negara-negara mana yang jumlah bunuh dirinya tinggi. Ternyata negara-negara Islam itu paling rendah dibandingkan negara-negara lain. Mungkin ini ada keterkaitannya juga antara praktisi keagamaan dengan rendahnya jumlah orang yang bunuh diri. Mungkin itu juga gitu. Bisa juga salah satu solusinya ya. Itu datanya dari WHO loh. Oh. Bagus lah, berarti tervalidasi ya. Oke, segitu aja dari kami terkait dengan topik depresi. Kira-kira apa sih summary-nya, kesimpulan dari obrolan kita kali ini? Ya, jadi depresi ini cukup lumayan sering ya terjadi, dan itu bukan menjadi salah satu hal yang harusnya bukan menjadi salah satu hal yang tabu, dan bukan menjadi suatu kelemahan juga yang perlu disembunyikan gitulah istilahnya. Dan yang paling awal sih memang untuk diagnosanya ataupun yang bisa untuk dideteksi dininya ya itu istilahnya ada mood yang sedih selama minimal 2 minggu, dan ataupun hilangnya ketertarikan dari aktivitas-aktivitas yang biasanya bisa membawa kebahagiaan gitu. Perubahan pola makan dan tidur. Perubahan pola makan dan tidur, dan seperti itu juga. Jadi itu. Dan kalau misalnya teman-teman mengalami ataupun punya beberapa gejala yang tadi kita sebutkan, jangan khawatir, langsung aja ke dokter ataupun psikiater. Jadi bisa didiagnosis, dan masih banyak hal yang bisa kita lakukan setelah itu. Kenapa kita lebih menyarankan langsung ke psikiater atau psikolog misalkan ya? Karena biasanya yang di Indonesia terutama karena itu masih ada stigma sosial termasuk dari keluarga, mungkin betul. malu, jadi lebih baik langsung ke health profesionalnya gitu ya. Betul sekali. Dan ya seperti itulah. Sekarang udah tahu 2022 gitu ya. Jadi bukan hal yang tabu lagi sebetulnya. Dan itu aja kayaknya dari kita Mas ya hari ini. Terima kasih untuk kembali bersama kami. Semoga nanti kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke. Terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.